Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Rogate 14 Mei 2023. Terambil dari surat kiriman Paulus kepada jemaat Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dan epistel dari kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10, diikat oleh topik atau tema berdoa dan mengucap syukur. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan martangiang mardongan mauliate. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasehati dan Sintihe kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Rogate. Rogate artinya berdoa, tanggal 14 Mei 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema berdoa dan mengucap syukur. Saudara, jemaat Filipi adalah hasil pekabaran Injil Paulus sendiri. Sebagaimana itu kita temukan dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Mula-mula Paulus menemukan satu kelompok wanita yang selalu berdoa, beribadah setiap hari Sabtu di pinggiran sungai. Salah seorang dari wanita itu bernama Lydia, seorang saudagar kain ungu dari kota Tiatira. Lydia inilah yang menerima Injil dari Paulus dan sudi menerima Paulus datang ke rumahnya, dan di rumahnya lah Lydia dan seisi rumahnya dibaptis menjadi Kristen. Lama-kelamaan jemaat Kristen berkembang, anggota jemaatnya bertambah-tambah banyak. Filipi inilah yang dijadikan Paulus pusat pekabaran Injil selanjutnya. Dan selama pekabaran Injil dari Paulus ini berlangsung, jemaat Filipi ini banyak mensupport, mendukung Paulus, baik dari segi moral maupun material, sebagaimana kita baca itu dalam Filipi pasal 4 ayat 14 sampai dengan 19. Saudara, itu sebabnya jemaat Filipi ini punya kontak ikatan batin yang sangat-sangat erat dengan Paulus.
Itu nampak pada saat Paulus ditangkap dan dijebloskan di penjara, sebagaimana pada Filipi pasal 1 ayat 13. Jemaat Filipi ini yang terus memberi dukungan semangat bagi Paulus, sehingga Paulus itu tetap kuat, tetap bertahan dalam penderitaan dan tidak mau putus asa di saat dalam penjara. Sementara Paulus berada di penjara, iman jemaat juga sedang lagi mekar-mekarnya bertumbuh, berbunga-bunga. Maka di Filipi itu muncul berbagai-bagai ajaran sesat. Ada 3 kelompok ajaran sesat yang paling kuat pada waktu itu. Pertama, kelompok yang disebut dengan antinomian, dari kata anti dan nomos. Nomos itu hukum. Mereka mengajarkan orang Kristen tidak perlu ada hukum, aturan, patik-patik. Imanlah yang menyelamatkan, bukan hukum, kata mereka. Kemudian kedua, kelompok libertine. Dari kata liberty artinya merdeka atau bebas. Mereka mengajarkan kebebasan untuk berbuat apa saja. Menurut mereka tidak ada hubungan antara daging dan roh. Roh itu bebas, tetapi daging itu berdosa. Tidak apa-apa apabila daging kita ini berdosa. Asal roh bisa kita jaga selamat. Nah, itu pengajaran sesat mereka. Ketiga, kelompok asketisme. Mereka mengatakan, agar tubuh dan daging yang berdosa itu menjadi kudus seperti roh, maka kita perlu menjalani askesi. Menyakit-nyakiti tubuh lewat berbagai-bagai praktek. Bisa melalui puasa, bertapa, atau bersemedi. Saudara, akibat munculnya penyesat-penyesat ini, jemaat Filipi bingung, kacau, dan terombang-ambing. Kabar ini juga sampai kepada Paulus yang pada waktu itu sedang berada di penjara. Nah, bagaimana reaksi Paulus mendengar berita ini? Pada pasal 3 ayat 2, Paulus begitu marah betul terhadap pengajar-pengajar sesat itu. Sampai-sampai Paulus menyebut mereka itu, anjing. Dalam bahasa Batak, biang diterjemahkan dari kata kunes, artinya najis, naramun. Kemudian pada pasal 3 ayat 18, kontan Paulus bersedih dan bahkan menangis. Pada pasal 3 ayat 19, Paulus menyebut bahwa kesudahan mereka adalah kebinasaan. Mereka itu sudah bertuhankan perut. Kemuliaan mereka adalah aib. Pikiran mereka hanya pada hal-hal yang duniawi saja. Saudara, pada nats khotbah kita mendapatkan pengajaran Paulus yang sangat-sangat kaya, padat, dan berharga bagi kita Bapak Ibu. Pada ayat 1, Paulus menyaksikan eratnya hubungan pribadinya dengan jemaat Filipi ini. Jemaat Filipi disebut Paulus sebagai yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku, dan mahkotaku. Mereka didorong oleh Paulus supaya berdiri teguh di dalam Tuhan. Pada ayat 2 dan ayat 3, Paulus mendorong Euodia dan Sintihe supaya mengakhiri pertikaian, bisa sehati sepikir dalam Tuhan. Dan Paulus meminta supaya Sunsugos mendamaikan mereka. Selanjutnya, pada ayat 4 sampai ayat 7, Paulus memberi 4 nasihat, yakni hidup dalam sukacita. 1, 2, mau menunjukkan kebaikan. 3, jangan khawatir tentang apapun juga. Dan 4, semoga damai sejahtera Allah memenuhi hidup mereka. Saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu Rogate 14 Mei 2023, dihubungkan dengan topik Minggu berdoa dan mengucap syukur. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Oh, khotbah kita ini kaya dan padat. Pengajaran pertama, berdirilah teguh dalam Tuhan, iman harus kuat. Ayat 1. Saudara, di awal nasihat ini, Paulus mendorong jemaat itu agar berdiri teguh di dalam Tuhan. Dalam bahasa Yunani disebut itu stekete. Apa yang melatar belakangi Paulus untuk mengedepankan nasihat berdiri teguh pada ayat pertama ini? Kata atau kalimat berdirilah teguh dalam Tuhan berhubungan erat dengan ayat-ayat dan pasal sebelumnya. Di sana Paulus mengatakan bahwa ada banyak orang-orang yang tidak mau lagi berdiri teguh dalam imannya. Mari kita lihat pada pasal 1 ayat 27, Paulus mengatakan harus berdiri teguh karena jemaat Filipi itu sedang berjuang untuk imannya.
perjuangan iman ini berhubungan dengan penganiayaan yang terjadi. Ada orang-orang tertentu yang memusuhi, yang mau menyengsarakan jemaat Filipi. Pasal 1 ayat 28-30. Kemudian pasal 3 ayat 18. Tadi kita sudah sebutkan juga dengan sedih bahwa Paulus hingga menangis memberitahu bahwa banyak orang yang hidup sebagai seteru Kristus. Kemudian pasal 3 ayat 19, banyak juga di antara mereka yang bertuhankan perut. Saudara, inilah alasan kenapa Paulus pada awal khotbah ini mendorong, menyemangati jemaat Filipi ini untuk berdiri teguh. Alasan pertama pada pasal 3 ayat 20, karena kewargaan kita ada di sorga. Sehingga kalau kewargaan kita di sorga, maka kita berbeda sekali dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Dalam situasi tertekan seperti ini, Paulus mengingatkan status kita itu adalah warga sorga. Dan atas dasar status kita warga sorga itu, maka kita wajib untuk tetap berdiri teguh di tengah-tengah kesukaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah juga nasihat dan dorongan Paulus bagi kita di saat sekarang kita mendengar khotbah ini. Kita harus mengakui bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari kita banyak yang goyah, banyak yang malah jatuh dari imannya, jatuh dari kerohaniannya, banyak. Kita sering sekali membenarkan perbuatan-perbuatan atau praktek-praktek yang sudah jelas kita ketahui dosa dan bertentangan dengan kehendak Tuhan, tetapi kita lakukan dengan dasar asal kita aman, asal kita dapat untung, asal kita mendapatkan berbagai rezeki menurut kita. Nah, khotbah kita sekarang ini mendorong kita agar kita berdiri teguh, dan hanya lewat kuasa doa lah kita bisa berdiri teguh. Sebagaimana seruan topik Minggu Rokate ini, berdoa dan mengucap syukur. Pengajaran yang kedua, hiduplah sehati sepikir dan cegah perselisihan antar pelayan. Itu merusak pelayanan gereja kita. Ayat 2. Saudara, Paulus menyebut dua nama pada ayat yang kedua ini, yakni Euodia dan Sintiche. Keduanya adalah dua tokoh perempuan yang disebutkan dalam surat Filipi ini, Bapak Ibu. Selanjutnya nanti ada nama lain yang disebutkan, yakni Clemens. Keduanya adalah anggota perempuan dari gereja Filipi, dan menurut Filipi pasal 4 ayat 2 dan ayat 3, mereka terlibat dalam sebuah percekcokan. Rasul Paulus menyatakan bahwa keretakan internal secara serius akan mempengaruhi gereja, sehingga Paulus mendorong kedua wanita tersebut agar sehati sepikir. Saudara, kita tidak tahu banyak tentang mereka berdua. Nama mereka hanya muncul satu kali saja dalam surat Filipi ini, dan tidak ada di tempat lain. Ada yang menyebut bahwa keduanya kakak beradik, tetapi tidak ada teks lain yang mendukung pendapat itu. Ada yang berpendapat bahwa ketika jemaat Filipi ini sedang tumbuh-tumbuhnya, berkembang pesat, dan semakin banyak, maka kedua orang ini, Euodia dan Sintiche, masing-masing mengklaim bahwa itu semua karena kehebatan diri mereka. Euodia dan Sintiche menempatkan diri mereka masing-masing sebagai orang-orang yang sangat berjasa, dan pendapat itu mengatakan pada akhirnya mereka berdua menjadi sombong. Akibatnya terjadi pertikaian di antara mereka. Ada pendapat seperti itu. Saudara, apapun sumber dan penyebab pertikaian di antara kedua wanita pelayan Tuhan ini, keadaan ini menjadi pelajaran bagi kita di saat ini bahwa iman dan kepercayaan pada Tuhan serta semangat yang berapi-api dalam pelayanan akan sia-sia kalau para pelayan-pelayan itu tidak hidup sehati sepikir. Semua percekcokan, perselisihan, bahkan perasaan sombong dan keinginan untuk mengklaim diri paling hebat dalam diri sesama pelayan gereja, itu pada akhirnya akan merusak pertumbuhan dan pelayanan gereja. Itu akan menghambat percepatan pemberitaan Injil, Bapak Ibu.
Saudara, inilah kenyataan yang perlu kita cermati dalam gereja-gereja kita. Banyak konflik yang terjadi dalam jemaat karena perbedaan karakter, khususnya di antara para tokoh-tokoh gereja dan pemimpin-pemimpin jemaat. Dalam setiap hal, masing-masing memiliki pemikiran dan alasan mereka sendiri. Dan masing-masing bersikeras dengan pikiran-pikiran atau kehendak mereka sendiri dan tidak mau mengalah. Makanya terjadi berbagai-bagai percekcokan dalam gereja, dalam jemaat. Sebagai jemaat biasa, Bapak Ibu, mari kita gunakan kecakapan-kecakapan yang ada pada kita, keahlian dan kemampuan-kemampuan yang ada pada Bapak dan Ibu, saudara-saudara, untuk mengembangkan jemaat. Dan semua itu bukan untuk disombongkan, bukan, Bapak Ibu. Dan sebagai tokoh, khususnya para pemimpin di jemaat, mari kita secepatnya mengantisipasi setiap gejolak-gejolak, mulai dari sekecil apapun hingga hal-hal yang besar. Ingatlah, semua permasalahan internal jemaat itu sangat tidak baik dibiarkan, karena akan merusak damai sejahtera, sukacita, dan selain itu juga akan menghalangi kemajuan pertumbuhan jemaat dalam segala hal dan sangat-sangat tidak memuliakan nama Tuhan. Pengajaran yang ketiga, jadilah pembawa kerukunan di tengah-tengah ketidakakuran. Ayat 3. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk mengembalikan rasa sehati dan sepikir serta kedamaian dalam jemaat ini, Paulus meminta salah seorang teman sekerjanya bernama Sunsugos. Saudara, bagi Paulus, Sunsugos itu dianggap bisa menjadi tim damai bagi kedua para pelayan gereja, Ewodia dan Sintihe. Kedua orang hamba-hamba Tuhan ini menurut Paulus perlu secepatnya didamaikan agar mereka rukun kembali. Adapun alasan yang sangat mendasar bagi Paulus untuk mendamaikan kedua pelayan ini bukan saja karena peranan mereka yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Paulus, tetapi karena nama mereka sudah tercantum dalam buku kehidupan. Itu alasan yang mendasar. Tentu saja adalah suatu yang sangat-sangat disayangkan sekali kalau akhirnya Tuhan harus mencoret nama mereka dari buku kehidupan. Toh ini alasan dan dasar yang sangat-sangat penting menurut Paulus kenapa mereka harus diperdamaikan. Saudara, untuk merealisasikan kerinduan Paulus, Sunsugos lah yang diharapkan oleh Paulus. Saudara, apa yang dapat kita lihat di situ? Pertama, banyak yang membuat anggota jemaat saat kita sekarang juga kurang harmonis, kurang akur. Mereka bisa jatuh kepada pertikaian, tidak satu pikiran, yang bisa menyebabkan ketidakrukunan. Dan pasti tidak mudah untuk merukunkan jemaat yang sudah jatuh dalam pertikaian itu, Bapak Ibu, nggak mudah. Yang kedua, disinilah dibutuhkan mediator, penengah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kondisi kita, baik di gereja yang kita ikut, baik dalam konteks keluarga juga, sangat-sangat dibutuhkan para pendamai. Pertanyaan bagi kita, maukah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berperan sebagai Sunsugos, sebagai orang mediator penengah? Kalau Bapak dan Ibu lihat ada pertikaian di sana, maukah? Nah, kita harus bisa menjadi mediator dan pendamai dalam perselisihan yang terjadi di sekitar atau di lingkungan kita. Sebagai pendamai, kita harus berdiri di tengah, tidak menyalahkan yang satu membela yang lain. Sebagai penegak dan pembawa damai, Bapak Ibu, kita harus memiliki wibawa dan hikmat yang berasal dari Tuhan, supaya kita bisa bertindak adil, bisa diterima oleh pihak-pihak yang bertikai itu. Maka pakailah kuasa doa untuk membuat kamu teguh dan berhikmat menjadi seorang penengah, pembawa damai. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, ayat 4. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, bersukacitalah. Ini sepertinya aneh. Kenapa? Saat itu Paulus berada di penjara. Paulus mengetahui bahwa jemaat Filipi juga sedang diancam oleh berbagai-bagai tantangan. Sudah banyak yang beralih dari iman sebagaimana kita sebutkan tadi. Ada juga penindasan dan cobaan-cobaan iman. Nah, tentu saja ini sangat berakibat terancamnya damai sejahtera
sejahtera. Itu sebabnya Paulus mengingatkan mereka berulang kali dengan ucapan bersukacitalah. Menurut Paulus, sukacita itu harus menjadi bagian dari hidup kita. Susah, senang, dalam keadaan baik atau tidak baik, buruk, kita harus bisa bersukacita, kata Paulus. Saudara, apa itu bisa kita wujudkan? Jawabnya tergantung cara kita melihat kejadian-kejadian dalam hidup kita ini. Kalau kita melihat berbagai tekanan hidup itu seperti adanya kesusahan, rasa cemas, khawatir, takut, penderitaan melanda kita dan lain-lain dari sudut manusiawi, maka tidak mungkin kita akan bersukacita. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Tetapi Paulus mengatakan bahwa sukacita itu sekarang harus dilihat dari sudut lain, dari dalam Tuhan. Maka meskipun pasti kita harus menghadapi berbagai kemelut hidup, ancaman hidup, kesusahan, rasa takut, rasa khawatir, tetapi ada obat yang sangat-sangat canggih dan mujarab sekali untuk menghadapi berbagai penderitaan itu, yakni bersukacita dalam Tuhan. Dalam Tuhan, Bapak Ibu. Paulus menyebutnya di sini hairo, yakni sukacita sebagai buah dari Roh Kudus. Yang kedua, sebagaimana Galatia 5 ayat 22, ada 9 buah roh. Dan buah roh yang kedua adalah sukacita. Saudara, sukacita atau hairo inilah yang membuat kita bisa bertahan di saat kita terancam oleh serangan keputusasaan, serangan dari depresi, kemelut, serangan uang juga yang bisa membuat kita tidak bersukacita, Bapak Ibu. Sukacita hairo inilah yang membentengi pikiran dan seluruh kehidupan kita, sehingga tidak akan mau kita bersungut-sungut, tidak akan menggerutu dan menyesali Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah itu. Tetapi kita akan tetap kuat dan berdiri teguh. Ingat dan sadarilah bahwa berkat dan masalah itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa, tidak mungkin terpisahkan dalam hidup kita. Pasti kedua-duanya akan datang. Dan doalah yang mengkontrol, mengikat, dan menuntun keduanya sehingga pada waktu kita dapat berkata, kita tidak sombong. Dan saat kita diberangus oleh berbagai hal yang membuat kita menderita, kita tidak menggerutu kepada Tuhan. Pengajaran yang kelima, tunjukkan kebaikanmu kepada semua orang. Ayat 5. Saudara, Paulus juga mendorong kita saat ini agar kita mau menunjukkan kebaikan hati kita kepada semua orang. Tentu saja, Paulus bukan mau mengatakan agar orang Kristen itu menjadi sombong apabila ketika kebaikan-kebaikannya itu ditunjukkan kepada orang. Bukan, Bapak Ibu. Tetapi Paulus ingin agar melalui perbuatan baik kita itu menjadi kesaksian itu semuanya bagi banyak orang di sekitar kita. Perbuatan baik kita itulah yang menjadi tanda sukacita dalam Kristus. Saudara, di tengah-tengah kehidupan kita, kita bergaul dengan bermacam-macam kehidupan manusia. Dan di antara mereka banyak yang menghadapi masalah, yang membutuhkan juga uluran tangan dan pertolongan kita. Nah, di saat seperti itulah kita harus menjadi berkat. Jangan menutup diri, menutup pintu hati kita, Bapak Ibu. Dengan perbuatan baik kita itu, Bapak Ibu, maka kita sudah menanamkan atau menabur sukacita bagi sesama kita. Pengajaran yang keenam, lawanlah segala bentuk kekhawatiran hidup. Saudara, pada ayat 6, Paulus menulis, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kata Yunani yang dipakai oleh Paulus di sini, merimnao, artinya to worry, khawatir, gelisah. Gambaran dari merimnao atau kegelisahan seperti ini, tercekik lehernya. Songona dipokik rukung naik. Jadi, kalau kita merasa khawatir, kita dilanda oleh gelisah, maka kita sedang tercekik leher kita, Bapak Ibu. Saudara, rasa merimnao, kegelisahan ini sangat-sangat buruk sekali, memukul hidup kita, memukul iman kita, dan pastilah kerohanian kita. Iman kita tidak akan mungkin bertumbuh. Semua itu
akan mencekik damai sejahtera kita, sukacita kita, akan membuat kita tidak nyaman selama hidup kita. Dan kekhawatiran seperti inilah yang memperpendek hidup seseorang. Rasa khawatir dan gelisah ini merupakan tanda-tanda bahwa kita tidak mempercayai Tuhan sebagai penjaga diri kita, sebagai pemberi berkat bagi kita. Dan akibatnya kita akan cenderung mencari kekuatan-kekuatan lain di luar diri kita, di luar Allah, bahkan hingga pergi menjumpai dukun-dukun menggunakan cimat-cimat, magic-magic, penjaga daging, penjaga rumah yang dianggap bisa mengusir kekhawatirannya. Oh, semuanya akan semakin merusak Bapak Ibu. Jagalah dirimu dalam doa sehingga merina itu tidak menyentuhmu. Bagaimana caranya menjaga diri kita? Nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, inilah satu-satunya senjata kita yang bisa mencegah segala bentuk kekhawatiran itu. Pengajaran yang ketujuh terakhir padat ini, pengajaran ini. Semoga damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita. Ayat 7. Saudara, inilah target terakhir Paulus, agar damai sejahtera Allah itu menopang, mendukung, dan memagari hidup kita dalam segala kondisi dan keadaan. Bahasa Yunani yang dipakai Paulus, eirene, ketenangan pikiran yang muncul dari perdamaian dan relasi yang baik dengan Tuhan. Kedekatan dengan Allah inilah yang menghasilkan damai sejahtera yang sejati, baik dalam keadaan nyaman maupun tidak. Kata memelihara dalam bahasa Yunani dipakai di sini phrourese, berarti mengawal, menjaga. Gambarannya seperti militer yang sedang berjaga-jaga dengan ketat. Inilah yang membuat kita merasa tenang, penuh sukacita, sebab ada yang menjaga, yaitu Allah, dari berbagai-bagai kekhawatiran, ketakutan, dan kesusahan ini. Damai sejahtera Allah inilah yang melindungi hati kita ketika datang berbagai-bagai masalah yang memancing-mancing kita untuk marah, untuk emosi yang meluap-luap, pikiran kita yang kacau balau. Tetapi semua itu bisa kita redam dengan kekuatan damai sejahtera daripada Tuhan. Tetaplah kita mengandalkan doa dalam hidup kita, sebagaimana seruan topik Minggu Rogate ini, berdoa dan mengucap syukur martangiang mardongan mauliate, agar kita hidup penuh damai dan sejahtera Tuhan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Rogate 14 Mei 2023 dari Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7 ini, agar semakin banyak orang yang melakukan seruan topik minggu ini berdoa dan mengucap syukur martangiang mardongan mauliate, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Rogate. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini yang mengajar kami supaya lewat doa itu kami semakin kuat dan bisa berdiri teguh dalam iman. Biarlah Engkau berkati setiap pendengar khotbah ini. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.